Sobat baik menyesatkanku masuk ke villa rumahnya. Dia bilang ada gadis cantik, menarik, dan manis yang akan diperkenalkannya kepadaku. Namun begitu, saat saya baru masuk ke dalam rumah, dia langsung mengunci pintu dari luar. Saat itu, memang ada seorang wanita cantik yang berdiri di ruang tamu. Itulah kakak perempuannya yang memperkenalkannya kepadaku. Saudara laki-laki mantan pacarnya, yang es batu 3 tahun lalu, berteriak di luar pintu. Jika kamu hari ini tidak membantu saya memulihkan kakak perempuan saya, dia akan membunuhku. Tolonglah. Aku melihat wanita di depanku. Dia masih tetap terlihat angkuh. Matanya dingin sehingga bisa menumpahkan serpihan es. Aku hanya ingin bersantai. Aku hanya ingin menjadi orang yang malas dan menunggu mati. Apa namanya sih? Bab pertama. Pak Lin. Jiang Hu membutuhkan pertolongan. Motor edisi terbatas di garasi saya. Ayo bantu saya cek. Suara Liu Cha di telepon terdengar semangat seolah-olah menemukan uang. Saya sedang berbaring di apartemen lantai atas yang memiliki sistem pendingin tetap. Sambil menikmati sinar matahari pada jam 3 siang. Mendengarkan musik kecil di samping nampan berisi buah dingin yang baru dipotong serta secangkir minuman plum hijau buatan sendiri. Nyaman. Itulah pencarian hidup saya untuk bersantai. Dan juga bersantai dengan cara yang berbeda namun tetap nyaman. Sebagai seorang pembaca buku yang terhormat, saya tiba di dalam buku yang pernah saya baca. Beruntung, saya tidak menjadi protagonis. Juga tidak menjadi antagonis. Namun, saya berubah menjadi cannon fodder yang langsung dibantikan muka oleh protagonis sejak awal. Generasi kedua kaya. Keberuntungan di antara nasib buruk. Membuat hanya menjadi cannon fodder. Sebenarnya, usaha keluarganya sudah lama dikelola dengan baik oleh sekelompok orang setia. Dikelola dengan sangat teratur oleh bawahannya. Kekuatan tersembunyi di dalamnya bahkan jauh melampaui karya aslinya. Namun, pemilik asli tubuh ini terlihat sudah lama bosan dengan persaingan pasar. Semua niatnya hanya menjadi pemilik yang santai. Mengalihkan semua urusan kepada sang pemilik hati, sementara dia sendiri hanya menikmati hidup. Ini benar-benar karakter yang dibuat khusus untukku. Setelah aku datang, lebih pun dia bersandar dengan tenang pada dua kata tersebut. Memaksimalkan hingga puncak. Tidak pergi. Aku malas berbalik. Aku mengambil sepotong melon dan memakankannya. Ada apa yang menarik tentang motor? Apakah matahari ini terasa nyaman bagiku? Di seluruh dunia jadi kacau. Kamu tidak datang. Aku tidak bisa tidur. Di sisi itu sedang berputar-putar. Aku menghela napas. Liu Che, di kehidupan saya ini, satu-satunya yang dapat saya anggap saudaraku. Orang ini pikiran sederhana. Dengan tubuh yang bertenaga, seorang generasi kedua kaya yang bodoh, imut, dan berkulit cerah. Dia juga adik kandung mantan pacar saya, Liu Ruyan. 3 tahun lalu, saya dan Liu Ruyan berpisah dengan sangat tidak menyenangkan. Pencuci es ini, CEO tersebut, di depan semua orang, memandangku dengan tatapan yang seolah menilai saya sampah. Dengan satu kata demi satu kata, dia berkata, "Kamu memang orang yang tidak berguna. Selain makan, minum, dan bersenang-senang. Apalagi yang bisa kamu lakukan? Kita bukan orang dari dunia yang sama." Saat itu aku belum masuk ke sini. Penghuni asli terluka sehingga tubuhnya tidak utuh. Di tempat itu, dia menghancurkan pesta pertunangan. Sejak itu menjadi bahan candaan di lingkaran tersebut. Setelah aku masuk ke sini, hanya ada satu penilaian untuk peristiwa masa lalu ini. Bagus. Berpacaran sangat melelahkan, ya. Tidak ada tempat bersantai yang tidak pergi. Jangan ganggu saya, nanti saya cabut. Saya bersiap memutus telepon. Aku, kakak, juga ada. Dia bilang kalau ada urusan, hubungi kamu. Liu Che sudah panik. Mengeluarkan senjata andalannya. Aku bergerak sebentar, mirip dengan asap willow. Si wanita itu mencari saya untuk apa? Sudah 3 tahun. Kita bahkan belum menambahkan WeChat satu sama lain.
Apakah ini berarti alur cerita aslinya akan dimulai? Dia ingin bergabung dengan protagonis asli untuk mengejar saya, mantan tunangan saya. 10 ide muncul secara tiba-tiba di pikiranku. Mungkin setiap satu berarti hidup santai saya akan terganggu parah. Tidak. Aku harus pergi melihat. Saya harus mengusir semua hal yang bisa mengganggu saya. Semua gejala menyerah telah dibunuh di tempat tidur. Alamat? Saya berdiri. Suara menjadi dingin. Setengah jam kemudian, saya mengemudi sebuah mobil biasa-biasa saja. Menepi di rumah Liu Ce. Di depan villa setengah gunung yang megaloman itu. Liu Ce muncul menyerupai anjing Golden Retriever besar, menyambut saya. Wajahnya penuh dengan senyum yang memanjakan. Lin Ge, kamu sudah datang. Saya menatapnya sebentar. Bergerak langsung ke dalam, Liu Ruyan, nih. Di ruang tamu, matanya Liu Ce sedikit melayang. Saya melangkah masuk ke ruang tamu dan menatap sekali. Tiba-tiba saya melihat wanita itu. Dia memakai setelan jas putih dengan potongan tepat. Rambut panjangnya sangat rapi. Tanah berada di belakang kepalanya. Ia benar-benar berbalik menghadap ke belakangku. Berhenti di depan bayangan jendela lantai atas yang besar. Tinggi namun kesepian, dingin. Seperti bunga teratai yang mekar di puncak gunung salju. Mendengar suara langkah kaki. Dia perlahan berbalik. Tidak bertemu selama 3 tahun. Dia tampak lebih indah dan juga lebih dingin. Di wajah yang sangat indah itu tidak ada ekspresi apapun. Sebuah sepasang mata cantik. Dengan tenang menatapku. Seolah sedang melihat seorang orang asing. Di hatiku sedikit emosi sisa yang milik pemilik asli bergejolak sebentar. Kemudian saya menekannya dengan cepat. Masalah ini adalah jendela pertama saya kepadanya. Pada saat itu, pintu di belakang saya berderak dingin. Kemudian terdengar suara yang rumit. Saya tiba-tiba menoleh. Wajah besar Liu Ce sudah hilang di balik pintu. Di luar pintu terdengar. Dia berteriak dengan suara menangis. Lin Ge, maafkan saya. Jika hari ini kamu tidak bersatu kembali dengan saudara perempuanku, dia akan membunuhku. Tolonglah. Kalian tinggal di dalam dan berbicara dengan baik tentangku. Sialan. Saya menarik napas dalam-dalam. Saya menoleh ke belakang dan bertemu mata Liu Ruyan yang tenang tanpa riak. Dia hanya diam-diam memandangku. Tanpa bicara. Suasana canggung sampai bisa dibagi jadi 3 kamar 1 ruang tamu. Saya mengusap dahi dengan lembut. Merasa rencana, tangkap, saya mengalami krisis terbesar sepanjang sejarah. Liu Ce bilang. Sungguh, aku yang pertama memecahkan keheningan. Kamu akan membunuhnya. Bulu mata Liu Ruyan bergetar pelan sekali. Seolah-olah ia ditanyakan secara lugas oleh aku. Dia akhirnya berbicara. Suaranya seperti orangnya. Dengan kebekuan yang murni, ada sentuhan rasa tidak pantas untuk teh. Suara serak dari Uceti. Dia bersuara omong kosong. Aku mengangguk. Jadi mohon tolong biarkan dia membuka pintunya. Aku masih punya urusan. Hal saya hanyalah kembali dan tetap terbaring. Liu Ruyan menatapku. Bibirnya sedikit bergerak. Sepertinya ingin mengatakan sesuatu. Tapi pada akhirnya tidak mengucapkan apapun. Dia hanya mengambil satu berkas dari meja samping dan memberikannya kepada saya. Apa ini? Aku tidak menerima satu perjanjian. Dia berkata apa perjanjian? Perjanjian rekonsiliasi. Aku tertawa karena kesal. Aku sudah hidup begitu lama, sial. Pertama kali saya mendengar tentang Liu Ruyan yang bilang bahwa rekonsiliasi harus ditandatangani perjanjian. Apakah kamu salah paham? Aku menarik sudut bibirku. 3 tahun lalu itu yang kamu katakan. Kita bukan orang dari dunia yang sama. Sekarang kakak laki-laki saya menipu saya dan mengunci saya di sini. Memaksa aku harus bersatu lagi denganmu. Apakah kamu menganggap ini menarik? Dia menatapku. Dalam tatapannya akhirnya muncul sedikit perubahan. Itu adalah jenis emosi kompleks yang tidak saya mengerti. Seperti rasa sakit. Atau seperti perjuangan.
Dia berkata dengan suara lembut. Hal yang terjadi 3 tahun lalu. Maaf. Saya tidak membutuhkan permintaan maafmu. Aku berkata dingin. Aku hanya ingin meninggalkan tempat ini. Kamu tidak bisa pergi. Dia berkata. Nada bicaraannya sangat ringan. Tetapi mengandung tekad yang tak terbantahkan. Mengapa? Dia diam. Selama sangat lama. Saya pikir dia tidak akan berbicara lagi. Kemudian ia mengatakan satu kalimat yang membuat otak saya crash. Karena 3 tahun lalu bukan saya yang ingin berpisah denganmu. Dia menundukkan pandangannya. Bulu mata panjangnya membuat bayangan di wajahnya. Ada seseorang yang menggunakan hidup Liu Ce untuk memaksakan saya pergi dari kamu. Bab 2. Otak saya sejenak kosong selama beberapa detik. Apa ini? Menggunakan nama Liu Ce untuk memaksa dia putus. Apa ini? Skrip drama sensasional pukul 8. Namun tidak ada di dalam novel asli. Bagian ini ya. Aku menatap Liu Ruyan. Berusaha menemukan jejak kebohongan di wajah dinginnya. Tapi matanya hanya memuat kelelahan dan rasa sakit yang tersembunyi. Siapa? Aku tanpa sadar bertanya pada orang yang tak bisa kau ganggu. Liu Ruyan menghindari pandangan saya. Dia tertarik pada saya dan juga pada industri keluarga Liu. Saat itu kamu. Dia berhenti sejenak. Sepertinya sedang memilih kata-kata. Saya tahu. Aku berbicara untuknya. Pada saat itu, saya hanyalah orang yang suka makan, minum, bersenang-senang. Tidak bisa melindungi kamu maupun keluarga Liu. Bahkan akan membawa tetangga terjerumus. Benar? Tubuh Liu Ruyan hampir tidak terdeteksi di Sungai Yi. Dia tidak menyangkal. Itulah jawabannya. Dia mengira saya orang sampah. Jadi untuk melindungi saya sebagai sampah ini, dia memilih satu orang untuk menanggung semuanya. Dengan cara putus cinta, ia menjauhkan saya. Aku tiba-tiba merasa agak lucu. Seiring dengan 3 tahun ini, orang-orang di lingkaran ini semua mengolok-olok. Pemilik asli adalah seseorang yang dipermainkan dan menjadi anjing pengikut. Namun, Presiden S tersebut sebenarnya sedang memainkan sebuah drama sedih tentang pengorbanan cinta akibat perbedaan informasi. Sialnya perbedaan informasinya. Bagaimana dengan orang itu sekarang? Saya tanya padanya. Nada bicara Liu Ruyan agak rumit. Setengah tahun lalu, perusahaannya bangkrut dalam semalam. Orang-orangnya juga menghilang. Tidak ada yang tahu siapa yang melakukannya. Saya mengangkat alis. Setengah tahun lalu. Sepertinya saya teringat. Pada saat itu, saya baru saja keluar dari jendela sekian singkat. Suatu malam saya menginginkan makan hidangan rumahan yang sangat terkenal di bagian barat kota. Ternyata diberitahu bahwa restoran tersebut telah dipesan penuh selama sebulan penuh. Saya merasa tidak senang saat itu. Saya rasa orang itu sangat berisik. Mengganggu suasana hati saya menikmati hidangan. Karena itu, saya menerima telepon dari asisten rumah tangga saya, Zhong Shu. Saya teringat bahwa saya bilang seperti ini pada saat itu. Di barat kota Zhong Shu, ada orang bernama Wang yang sangat berisik. Minta dia tenang sedikit. Kemudian tidak ada lagi, kemudian. Keesokan harinya. Zhong Shu memberitahu saya nanti. Di restoran itu, saya bisa pergi kapanpun saya mau. Saat itu saya tidak berpikir banyak. Saya pikir Zhong Shu hanya memberi peringatan singkat kepada pihak lain. Sekarang terlihat. Bapak Zhong mungkin memaknai kata, tenang, agak terlalu mendalam. Jadi saya menghabiskan setengah hari. Saya sendiri yang menyelesaikan masalah Liu Ruyan. Kemudian dia ditarik oleh adiknya dan dipaksa bersatu dengannya. Dunia ini memang lingkaran terkutuk. Jadi saya melihat Liu Ruyan menyusun pikirannya. Ancaman tersebut berakhir. Kamu ingin memanggil saya yang sia-sia ini lagi. Nada bicara saya dipenuhi sedikit sindiran, wajah Liu Ruyan menjadi pucat. Dia memegang erat dokumen di tangannya. Karena mengerahkan tenaga sehingga memutih. Saya tidak memiliki maksud itu. Dia berkata pelan. Aku hanyalah apa saja. Aku hanya ingin mengganti rugi kamu,
Kamu mengganti rugiku, aku tertawa. Bagaimana cara mengganti rugi? Tanda tangani perjanjian dan pura-pura bersatu kembali. Kemudian tampilkan cinta di luar sana. Menyenangkan rasa bersalahmu selama 3 tahun ini. Sambil membuat adik bodohmu merasa tenang. Liu Ruyan terhalang olehku hingga tak dapat berkata. Bibirnya menegang menjadi garis lurus. Jelas saya tebakannya tepat. Saya melangkah 1 langkah ke depan. Aku sedikit membungkuk mendekat. Dia menurunkan suaranya. Apakah Anda menganggap mata sihir saya masih seperti idiot 3 tahun lalu ketika apapun yang Anda katakan menjadi kenyataan? Jarak kami sangat dekat hingga saya dapat mencium aroma parfum dinginnya di tubuhnya. Masih bisa melihat bulu mata gemetar lembutnya. Dia memang terlihat sangat cantik. Itulah jenis dengan sifat agresif. Yang membuat orang tidak dapat memindahkan pandangan setelah menilainya sekali. Kulitnya putih bersinar. Wajahnya halus seperti sebuah karya seni. Sayangnya jika keindahan tersebut berarti masalah. Aku juga tidak ingin terlalu dekat dengannya. Membuat dia agak tidak nyaman. Dia secara bawah sadar mundur 1 langkah. Membuka isi perjanjian jarak. Anda bisa memeriksa dulu. Dia menaruh dokumen di meja kopi. Mengembalikan tampilan, Iceberg Presiden. Tidak merugikanmu. Saya mengintip 1 mata pada perjanjian hubungan rekonsiliasi. Pihak A Liu Ruyan, pihak B Lin Yan, isi perjanjian secara keseluruhan adalah keduanya bersedia memulihkan hubungan pasangan. Selama periode 1 tahun, pihak A harus memenuhi tanpa syarat permintaan hidup pihak B. Semua permintaan hiburan yang wajar. Semua kartu hitam di bawah nama pihak A. Properti, kendaraan, pihak B memiliki hak penggunaan. Selama masa perjanjian, pihak A bertanggung jawab menyelesaikan semua masalah komersial maupun non-komersial yang timbul dari hubungan kedua belah pihak. Setelah 1 tahun, perjanjian otomatis berakhir. Pihak A harus membayar kepada pihak B kompensasi kerugian emosional hingga 9 digit. Saat saya melihat, mata saya langsung menetes karena kontrak ini tidak sepadan. Ini memang perjanjian sponsor, ya? Selain itu, ia juga membayar uang agar dipelihara oleh orang kaya bernama. Ia menganggap saya seperti apa? Seseorang yang bisa dipayungi dengan uang. Meskipun syaratnya memang sangat menggoda. Bagi seseorang yang bertekad bersantai. Itu benar-benar seperti kue jatuh dari langit. Namun saya Lin yang juga memiliki martabat. Aku harus memikirkan bagaimana caranya. Melihat saya tanpa bicara berulang-ulang. Membuka mulutnya dan bertanya. Tidak begitu bagus. Saya menolak perjanjian tersebut. Saya tidak tertarik pada uangmu, ini bukan lelucon. Aku punya uang yang begitu banyak sehingga aku tidak tahu cara menggunakannya. Masih membutuhkan mata Liu Ruyan, tetapi tatapannya menjadi redup. Jadi bagaimana kamu ingin aku setuju ketika aku tidak menginginkan apapun? Aku menghentikan dia. Kita sudah berakhir sejak dulu. Pergilah di jalanmu sendiri. Aku melewati jembatan kayu 1 palangku. Biarkan masa lalu itu berlalu. Sekarang biarkan adikmu membuka pintu. Sikapku sangat tegas. Liu Ruyan memandangku. Mataku perlahan berwarna merah. Tanda yang selama ini tak terkalahkan itu. Terlihat ada sedikit tanda pencairan. Suaranya membawa sentuhan permohonan. Boleh aku memintamu? Mengapa hanya 1 tahun saja harus seperti ini? Saya tidak mengerti. Karena dia menarik napas dalam-dalam. Seolah sudah memutuskan suatu tekad. Karena kakek saya mengetahui alasan perpisahan kami. Juga mengetahui bahwa orang itu sudah terjatuh, dan dia memberi saya 1 tahun. Jika saya tidak dapat membuat Anda mengubah hati, saya harus menerima perkawinan yang diatur keluarga. Aku terkejut. Tetapi masih ada 1 lagi. Apa hubungannya denganmu? Liu Ruyan tertawa sendiri. Keluarga Liu membutuhkan pasangan pernikahan yang kuat untuk menstabilkan posisi mereka. Pada masa lalu, ancaman orang tersebut membuat kakek masih bisa menutup 1 mata sambil membuka mata lainnya. Sekarang ancamannya hilang. Nilai pemanfaatan saya hanya tersisa sebagai ini saja. Saya melihat dia, yang di mata orang luar tampak tak terbatas. CEO perempuan gunung es yang tak tergoyahkan.
Sekarang ia terlihat seperti boneka tali yang terikat oleh nasib keluarga. Dia sangat bangga. Jadi dia tidak akan memintaku. Dia hanya dapat mencoba membeli dengan cara menandatangani perjanjian sebagai kompensasi. Saya 1 tahun waktu. Ketika perjanjian terjebak dalam diam panjang di luar pintu. Masih terus mengocok pintu tanpa henti. Bagaimana pembicaraan kalian? Jangan terburu-buru. Jangan pernah memukul. Saya menghela napas. Masalah yang nyata. Satu masalah besar. Membawa satu masalah kecil. Saya melirik perjanjian di atas meja kopi. Lalu saya menatap sekali lagi mata yang memerah di depanku. Namun tetap tegas dan tegak. Anggap saja ini seperti membuka pintu harian untuk menyelamatkan seorang CEO perempuan yang tersesat. Selain itu, jika saya tidak setuju dengan kepribadian bodoh Liu Che, siapa tahu memang bisa melakukan hal bodoh apapun. Dengan sifat paranoid seperti Liu Ruyan. Jika saja dia menikah, tidak tahu apa yang akan terjadi. Yang paling ditakuti dalam hidup santai saya adalah kejadian yang tak dapat dipisahkan sekaligus masih berantakan. Sakit panjang tidak sebaik sakit pendek. Pisau cepat memotong anyaman kusut. Perjanjian saya tanda tangani. Saya mengambil pena dan menulis nama saya dengan huruf melayang di posisi pihak B. Tubuh Liu Ruyan tiba-tiba bergetar sekejap. Menatap saya dengan tak percaya. Saya mengembalikan perjanjian itu kepadanya sambil berkata lembut. Tapi isi harus diubah. Saya mengambil pena dan menghapus ketentuan mengenai kompensasi tersebut pada perjanjian. Kemudian saya menambahkan klausa tambahan di akhir. Selama masa perjanjian, pihak pertama tidak boleh dengan alasan apapun mengganggu kebiasaan, tangkap tidur, pihak kedua. Setelah selesai menulisnya secara kapital, saya melempar pena itu. Begitulah. Setelah 1 tahun, kami berdua tidak saling berhutang. Liu Ruyan memandang baris tersebut di dalam perjanjian. Tulisan itu terpaku terlalu lama. Kemudian dia mengangkat kepala. Memandang ke dalam mata cantikku. Sekali pertama ia merasakan sesuatu yang dinamakan kuang. Baik. Dia berkata pelan. Perjanjian bab ketiga telah dicapai. Liu Che akhirnya dibawa masuk. Dia menatap kami berdua lalu melihat perjanjian di meja kecil. Wajahnya penuh ketidakpercayaan. Jadi itu menjadi kesalahannya untuk datang lebih dekat kepada saya dan bertanya dengan suara keras. Kamu tidak merasa dirugikan? Saya belum menggunakan tembok kepada Anda. Aku hanya mengangkat alis dan menoleh. Liu Ruyan menatapnya dengan dingin sekali. Kamu boleh pergi. Baiklah. Seperti diberi amnesti. Semua asap itu lari. Sebelum berlari, dia juga tidak lupa menggerakkan alis dan mata saya. Dia membentuk gerakan mulut, semangat. Di ruang tamu hanya tersisa saya dan suasana menjadi canggung sekali lagi. Kemudian saya membersihkan tenggorokan. Karena ini hubungan perjanjian. Ada beberapa hal yang harus kita jelaskan terlebih dahulu. Kamu bilang duduk tegak dengan serius. Sebuah sikap mendengarkan dengan serius. Pertama, di luar kami adalah pasangan romantis. Tapi secara pribadi tidak saling mengganggu. Kamu tidak boleh memerintah kapan aku bangun. Tidak boleh memerintah apa yang aku makan. Minum apa. Dan bahkan tidak boleh memerintahkan apakah aku bermain game atau menonton film. Kedua, tanpa izin dariku. Jangan datang ke tempat tinggalku begitu saja. Jika ada urusan, bisa telepon. Dia berhenti sejenak. Namun dia tetap mengangguk. Ketiga, juga merupakan poin yang paling penting. Aku menatapnya dengan serius. Jangan mencoba mengubah dia. Aku hanyalah sampah. Aku senang di dalamnya. Jangan berharap aku menjadi seperti yang kamu inginkan. Karir. Diam. Dia menatapku pelan-pelan. Tatapannya sangat dalam. Seperti sumur kuno yang sudah lama. Dia baru saja mengangguk pelan. Aku menyetujui kamu dengan baik. Semua aturan yang seharusnya ditegakkan telah ditegakkan. Tidak apa-apa. Aku dulu pergi. Aku berdiri.
berencana pergi dan sebagainya. Menghentikanku, apa masalahnya? Aku tidak sabar memalingkan kepala. Berdasarkan perjanjian, kita perlu melaksanakan beberapa kewajiban pasangan. Dia mengeluarkan ponselnya dan membuka sebuah catatan. Misalnya setidaknya sekali seminggu makan bersama. Menonton film. Selain itu, untuk mengatasi saya. Bapak, kamu mungkin perlu pindah ke sini. Dan tinggal bersamaku. Aku menolak, aku memotong ikatan dan membuka lelucon. Tinggal bersama sebuah gunung es. Biaya pemanasku lebih mahal daripada orang lain. Cukup tinggal di villa yang sama, Liu Ruyan. Sepertinya sudah mempersiapkan reaksi saya secara tenang menjelaskan. Villa ini sangat besar. Membedakan gedung utama dan gedung sekunder. Kamu dapat tinggal di bangunan sekunder. Kami tidak akan bertemu. Tapi di luar kamu harus menampilkan kesan kami hidup bersama. Dia berhenti sejenak. Menambahkan bahwa bangunan sekunder dilengkapi dengan dapur pribadi dan fasilitas hiburan yang terpisah. Sungguh tidak akan mengganggumu. Aku memandangnya dengan curiga. Terlihat cukup bagus. Lebih besar daripada apartemen atapku. Ruang aktivitasnya juga lebih bebas. Yang paling penting adalah ada seseorang yang mengurus karir, Tang Pi, saya. Sepertinya bisa naik satu tingkat lagi. Saya bisa mempertimbangkan. Aku menghela napas. Liu Ruyan sepertinya menghela napas. Ada satu hal lagi. Dia menjelaskan bahwa malam ini ada acara amal. Kakek saya juga akan hadir. Saya berharap kamu bisa menjadi pasangan laki-laki saya. Bersama-sama hadir bersama saya. Inilah sebenarnya tujuannya, kan? Di depannya sang kakek, saya mengklik adegan pertama. Sudah tahu? Saya melambai tangan. Kirim alamat dan waktunya, pakaian, dan lain-lain ke ponsel saya. Jangan siapkan untukku. Aku sendiri punya. Aku tidak ingin memakai pakaian berharga tinggi itu. Tapi setelan elit dengan selera yang meragukan. Setelah selesai bicara, saya juga tidak memutar kepalaku. Meninggalkan villa keluarga Liu. Kembali ke apartemen adikku. Aku melempar diriku sendiri ke sofa yang lembut. Aku menghela napas panjang. Masalahnya terlalu merepotkan. Agar bersih selama setahun ke depan. Aku malah menandatangani begitu banyak kontrak jual beli tubuhku. Aku mengambil ponsel. Aku ingin menelpon Paman Song. Aku memintanya untuk membungkus barang-barang harianku dan mengirimkannya ke gedung tambahan keluarga Liu. Baru saja membuka kunci layar, saya melihat satu pemberitahuan push. Terkejut, CEO Starshine Group Liu Ruyan tampaknya menghidupkan kembali hubungan lama dengan mantan tunangan, pemilik kecil Lines Group Lingyan. Keduanya direkam bersama selama beberapa jam. Di bawahnya juga dilampirkan foto gosip yang buram. Itu adalah adegan saya mengemudi masuk ke villa keluarga Liu. Kami, para paparazzi ini, benar-benar sangat efisien. Saya membuka kolom komentar di bawah berita. Ternyata, semua orang mengomentari negatif dan mengejek Lingyan. Sampah itu masih ingin makan rumput balik. Ratu Liu menatapnya, jangan beromong kosong di lantai atas. Siapa tahu Bapak Liu bosan dengan para elit. Ingin mengganti rasa. Coba saja. Merasa seperti memelihara anjing kecil versi sia-sia. Selain wajah itu dan uang keluarga. Apalagi yang bisa menyaingi saya, Bapak Liu? Bertahan menunggu perpisahan. Saya tidak akan bertaruh selama sebulan. Yang saya lihat sudah berharga. Marahi saja. Marahi saja. Semakin keras marahi, semakin baik. Kalian semakin menganggap saya sia-sia. Hidupku yang bersantai semakin tenang. Aku mematikan berita. Aku menghubungi Tuan Song. Tuan Song membantu saya mengurus urusan. Pangeran muda, mohon instruksi melalui telepon. Di sana. Suara selalu begitu tenang. Bantu saya cari. Baru-baru ini apakah ada saham perusahaan yang bernama? Sedikit terlalu stabil. Terkejut sebentar. Jelas tidak mengikuti alur pikir saya. Arti tidak begitu berarti. Saya menguap. Sebenarnya saya merasa berita perusahaan mereka terlalu banyak. Sedikit bising.
biarkan saja kamu mengurusnya. Iya, Tuan Muda. Saya mengerti. Efisiensi kerja Tuan Song selalu mengejutkan. Teleponnya henti kurang dari 10 menit. Ponsel saya bergetar sebentar. Itu adalah sebuah siaran cepat keuangan. Tiba-tiba, grup Xingyao menghadapi kejadian tak dikenal. Lembaga memaksakan penjualan singkat terhadap harga saham. Dalam 10 menit setelah pembukaan, harga turun lebih dari 30%. Saya mengangkat alis, Pak Zongshu. Sepertinya pemahaman tentang kata, tengkar, cukup mendalam. Tapi, kenapa nama grup Xingyao terasa begitu akrab? Saya langsung membuatnya. Aduh, grup Xingyao kan tidak lain adalah perusahaan Liu Ruyan? Bab keempat. Aku menatap berita di ponselnya dan terpuruk dalam keheningan panjang. Aku apa sih yang sudah kulakukan? Aku meminta Pak Zongshu pergi ke perusahaan tersebut. Ternyata, itu adalah perusahaan pacarku yang diatur dalam perjanjian yang dinamai, besar air menyenggol kuil Raja Naga. Sepertinya saya sudah dapat melihat wajah batu es Liu Ruyan yang kulitnya hitam pekat seperti dasar panci. Perjanjian rekonsiliasi kami baru saja ditandatangani kurang dari 3 jam. Karena satu kalimat saya saja. Itu membawa kita pada batas yang hampir pecah. Telepon saya bergetar hebat. Itu Liu Ruyan. Kulit kepala saya gatal. Saya ragu selama setengah hari. Tapi akhirnya saya menjawab panggilan Linian. Suara di ujung telepon tidak lagi berseri. Namun ia penuh dengan kegelisahan dan sedikit amarah yang tertekan. Di mana kamu sekarang di rumah? Saya menjawab dengan perasaan canggung. Apakah kamu melakukan sesuatu? Dia menanyakan. Apa yang telah saya lakukan? Saya selalu berbaring di rumah. Saya mulai memerankan. Tak seorang pun mengetahui apapun tentang saya. Saya hanyalah seseorang yang tak bersalah dan suka santai serta tidak produktif. Di ujung telepon itu berdiam selama beberapa saat. Suara Liu Ruyan kembali terdengar. Namun nada suaranya sudah berubah. Dengan rasa kelelahan yang mendalam dan sedikit penyesalan. Maaf. Aku tidak seharusnya meragukanmu. Dia mengatakan bahwa perkara ini tidak ada hubungannya denganmu. Ini karena masalah di pihak perusahaan kami. Jangan khawatir. Aku akan menyelesaikannya dengan baik. Aku terkejut. Dia ternyata meminta maaf padaku. Bukankah dia tidak berpikir bahwa aku yang satu ini, bintang bencana, membawa sial kepadanya? Oh. Aku menjawab dengan suara kering. Lalu semangatlah. Suara Liu Ruyan terdengar seperti tertawa pahit. Jangan khawatir. Pesta malam besok tidak akan dibatalkan. Walaupun perusahaan bangkrut. Saya juga akan hadir tepat waktu. Setelah selesai berbicara, dia langsung mengakhiri panggilan. Mendengarkan suara bisu di ponsel. Aku agak gagah. Apakah jalur otak wanita ini sedikit tidak normal? Perusahaan hampir sudah saya hancurkan. Dia bahkan masih memikirkan kita. Setelah perjanjian, aku memegang rambutku. Saya merasa hal ini agak melampaui kontrol saya. Intinya saya ingin media-media yang menulis berita sembarangan itu diam saja. Siapa sangka Pak Zhong bertindak begitu langsung. Mengatasi masalah dari akar permasalahan. Membuat perusahaan utama dalam berita tersebut terpuruk. Sekarang sudah selesai. Di sisi Liu Ruyan, semuanya kacau balau. Hatinya hancur. Saya juga tidak bisa tenang di sini. Aku berputar 2 kali di kamar karena kesal. Tidak. Jangan biarkan grup Xingxin. Saja-saja ini terbalik. Tidak. Karena merasakan belasungkawa terhadap Liu Yanyan. Utamanya jika perusahaan dia menghancurkan saya. Tentu saja ia akan menempatkan semua energinya dalam pembinaan ulang. Perusahaan saat itu pasti tidak punya waktu mengurus saya. Jadi setiap orang yang datang pasti akan ditangkap kembali. Perkawinan. Dia satu suara. Liu Ce orang bodoh itu pasti akan datang lagi mengayomi saya. Dia bersantai, benar-benar santai. Masih akan terganggu secara serius. Jadi untuk saya dapat bersantai dengan tenang. Saya harus menyelamatkan perusahaan Xingyao kembali. Mengingat hal ini, aku menghubungi lagi telepon Tuan Song.
Tuan Zhong, sang pemuda. Apakah ada perintah dari Anda? Perusahaan Xingyao itu. Saya agak canggung, membersihkan tenggorokan saya. Jangan dulu matikan teleponnya, Zhongshu di sisi lain jelas terkejut. Tuan muda, namun rencana short selling sudah dimulai. Sekarang hentikan saja. Di pihak kami akan mengalami kerugian yang tidak sedikit. Kerugian itu, biarkan saja. Aku tak masalah, katakan saja. Selain itu, bantu aku satu hal lagi. Tuan muda, mohon gunakan beberapa cara yang tidak terlalu konvensional. Tarik harga saham Xingyao kembali untukku. Tidak hanya harus menariknya kembali, juga harus membuatnya bersih lebih dari sebelumnya. Jangan biarkan orang menemukan bahwa kami adalah Zhongshu. Kali ini diam lebih lama. Saya bahkan dapat membayangkan dia di ujung telepon saat ini dengan dahi terkerut. Berusaha menganalisis apa maksud mendalam di balik perintah saya yang tidak menentu. Nada suaranya Pangeran Zhongshu menjadi sangat berat. Saya mengerti. Anda bermaksud menekan dahulu kemudian menaikkan. Menumbuk gunung dan menggemparkan harimau. Buat Nyonya Liu menyaksikan kekuatan keluarga Lin. Sambil menjual satu kebaikan sebesar langit kepada dia. Memberinya kesan bahwa dia akan sepenuhnya menyerah padaku. Aku tidak, aku bukan, jika aku tidak memiliki dirimu, jangan bicara omong kosong. Saya hanya ingin berbaring tenang saja. Pangeran, gerakanmu ini sungguh hebat. Suara Tuan tengah penuh dengan rasa hormat. Tampak tidak konsisten. Sebenarnya mengandung niat pembunuhan tersembunyi. Langkah demi langkah dijadikan pertempuran. Pertama-tama menahan diri. Membiarkannya terjebak dalam situasi genting. Kemudian bertindak untuk menyelamatkannya. Sesungguhnya dia merasa seolah-olah dibasuh oleh angin musim semi. Tarikan ini yang ekstrim. Cukup untuk menghancurkan pertahanan psikologi setiap wanita. Mengagumkan semua orang dengan sikap menundukkan tubuh penuh. Aku membuka mulutku. Tidak bisa mengatakan satupun kata. Apakah kalian semua, para bawahannya dalam memilih raja, sudah mencapai kapasitas imajinasi maksimal? Baiklah, baiklah. Aku tanpa tenaga mengayunkan tangan. Meski dia tidak dapat melihat. Jadi lakukan sesuai apa yang saya katakan. Pergi cepat, ini memastikan tugas selesai. Tidak akan mengecewakan niat baik sang pemuda kecil. Putuskan telepon. Aku merasa hati sangat lelah. Berinteraksi dengan orang-orang ini. Satu set 10 lembar kertas ujian matematika meneteskan air mata. Saya bersandar di sofa. Membuka perangkat Luna Keuangan. Melihat garis penurunan hampir sudut 90 derajat dari Starbright Group. Dia menyalakan lilin untuk Liu Ruyan. Semoga dia bisa bertahan. Di sisi lain, suasana di kantor Presiden Starbright Group terasa berat seperti air akan menetes. Liu Ruyan berdiri di depan jendela besar, tenang seperti air. Di depannya berdiri sekumpulan pilar utama perusahaan. Setiap wajah penuh dengan keputusasaan. Sudah ditemukan? Siapa sebenarnya yang ada di belakang memutar suara kami? Liu Ruyan sejauh dingin seperti es. Seseorang dengan kacamata berbingkai emas. CFO perusahaan mengusap keringat dingin di dahinya. Bergetar sambil berkata. Tidak dapat menemukan sumber dana pihak lawan. Menyebar di lebih dari 100 rekening offshore di seluruh dunia. Tekniknya bersih dan efisien. Seperti hantu. Semua firewall kami di depan mereka terasa seperti tidak ada artinya. Berapa lama dana perlindungan kami masih dapat bertahan? Tidak tahan lagi. Kekuatan tembakan mereka terlalu besar. Uang yang kita investasikan seperti batu tenggelam di laut. Bahkan tidak terlihat semburat air. Di dalam 10 menit atau bahkan 5 menit saja. Kami akan bangkrut. Di ruang kantor, hanya tersisa keheningan yang mematikan. Semua orang tahu apa arti kebangkrutan total. Artinya adalah perjuangan keras yang diciptakan sendiri oleh-oleh. Hari ini akan hilang sepenuhnya dari peta bisnis. Menutup matanya, dia tidak mengerti siapa yang disalahkan. Menggunakan taktik dahsyat seperti ini untuk menempatkannya di ambang maut. Apakah itu sisa-sisa orang dari masa lalu? Atau pesaing bisnis baru? Banyak wajah muncul di pikirannya.
Tetapi ia hanya tidak pernah memancarkan mata gaib. Wajah yang malas seperti itu dalam hatinya bahkan meskipun sia-sia. Namun bukan berarti ia akan menggunakan cara ini. Dia bahkan mungkin tidak tahu apa arti short. Dia bahkan masih merasa bersalah karena meragukan perasaannya. Dan suara direktur keuangan tersebut, dengan nada menangis, "Kami siap mengajukan kebangkrutan. Lebih baik asap yang bergejolak. Buka matamu." Itu sepasang yang indah bersinar. Di dalam matanya, api yang merintis menyala. Belum sampai detik terakhir. Dia mengangkat ponselnya dan membaliknya. Dia berpikir bahwa nomor tersebut, yang tak pernah ia telepon, akan selamanya tidak ada. Wajah pribadinya kakek itu. Dia bisa berkata. Tapi dia tidak dapat, karena tidak memahami, menelan semua. Walaupun takut dengan bola. Dia juga harus memberi makan cahaya bintang. Dia bertahun-tahun menjadi di mesin satu garis. Namun, dan begitu saja ia menekan tombol panggilan. Pada saat itu, seorang operator yang terus mengawasi layar komputer tiba-tiba terkejut. Namun, dan seketika pandangannya terpaku pada layar elektronik yang besar itu. Kemudian, dia yang sebelumnya sudah terobosan, seolah-olah diberi tenaga oleh garis hijau. Tiba-tiba dengan sudut yang tak terbayangkan. Dengan cepat naik ke atas. Sebuah garis merah besar muncul dari tanah. Apa yang terjadi? Kepala keuangan terus menatap matanya, hampir saja. Saya juga tidak tahu, ya. Tiba-tiba ada tak terhitung banyaknya pesanan beli besar. Membanjir masuk. Gila. Apakah mereka gila? Astaga. Masih naik. Sudah merebut kembali setengah daerah basah. Sudah kembali. Semua sudah kembali. Tidak hanya sudah kembali. Juga menembus titik tertinggi sebelum pembukaan hari ini. Mencapai batas kenaikan. Saham kami mencapai batas kenaikan. Di kantor dulu ada keheningan seperti mati. Kemudian meledak suara sorakan yang memekakan telinga. Semua orang bersatu. Sambil menangis sekaligus tertawa. Seolah-olah sedang merayakan kehidupan yang tersisa setelah bencana. Hanya Liu Ruyan berdiri tenang di tempatnya. Melihat garis kenaikan yang merah cerah. Semua menjadi bingung. Dia tidak mengerti apa sebenarnya yang terjadi. Siapa yang berada di antara neraka dan surga hanya dalam sekejap? Sungguh, siapa? Memiliki pergelangan tangan yang dapat menembus langit? Dapat membalikan dunia dalam beberapa menit saja. Dia mengambil ponselnya. Melihat daftar kontak, mata bersinar. Nama itu terjerat dalam renungan. Apakah tidak mungkin? Dia segera menyangkal ide konyol ini. Dia hanyalah orang yang sia-sia. Tentu saja kebetulan. Atau mungkin seorang raksasa bisnis melihat potensi Xing Yao. Memberi bantuan. Benar? Pasti begitulah. Li Ryan menghirup napas dalam. Berusaha menenangkan diri. Namun tidak tahu mengapa. Ling Yan selalu memiliki wajah yang penuh sindiran dan kelonggaran. Tetapi tetap terngiang di pikirannya. Pada hari kedua, pesta amal diselenggarakan di hotel paling mewah di kota. Ketika saya tiba, di pintu gerbang sudah penuh dengan berbagai mobil mewah. Saya turun dari kendaraan pribadi saya. Berpakaian santai. Bersama dengan orang-orang di sekitarnya yang memakai setelan jas. Orang-orang yang mengenakan pakaian malam terasa tidak cocok. Mereka yang sudah meninggal di pintu bahkan malas untuk menggunakannya. Lihat saja. Kalau saya tidak menarik keluar undangan itu. Dia mungkin langsung menganggap saya orang asing yang menghina dan memaksa saya pergi. Saya hanya mengangkat bahu tanpa peduli. Masuk ke ruang perjamuan, begitu saja. Saya langsung menjadi sorotan utama di seluruh ruangan. Tak terhitung banyak pandangan diarahkan kepada saya. Dipenuhi dengan penghinaan. Mengandung ejekan dan maksud menonton drama. Bukankah dia orang sia-sia dari keluarga Ling? Bagaimanapun dia datang. Berpakaian seperti ini untuk ikut pesta makan malam. Sungguh barang yang tak pantas dipajang. Dengar-dengar dia lagi terjerat dengan Liu Ruyan, namun tidak tahu apakah Liu Ruyan menatapnya dan tersenyum begitu saja? Aku tutup telinga.
Dengan sendirinya berjalan ke meja buffet. Mulai menelusuri makanan. Lobster Boston ini bagus. Sangat segar. Kaviar ini juga cukup baik. Namun sepotong roti panggangnya agak terlalu lama. Pematangan siput jeruk Prancis ini agak tidak pas. Saya makan sambil menilai secara rahasia di dalam hati. Bagi saya, makna satu-satunya dari pesta makan malam ini bagi saya hanya menyediakan makanan gratis. Yang masih cukup lezat. Saat aku sedang fokus pada potongan steak Wellington setengah matang. Suara dingin bergema di belakangku. Kamu sudah tiba. Aku menoleh kembali. Liu Ruyan berdiri di belakangku. Dia mengenakan gaun panjang tanpa tali berwarna hitam hari ini. Dia menampilkan tulang belikat yang indah dan leher seperti angsa. Rambut panjang terikat ke belakang. Dengan riasan yang halus. Seluruhnya terlihat seperti mawar yang mekar di malam gelap, dingin dan anggun. Ketika ia muncul, segera menarik perhatian semua orang. Sambil mengunyah steak, aku memberi jawaban yang samar. Gaunmu bagus. Bikin terlihat kurus. Sudut bibir Liu Ruyan bergerak sebentar. Bukankah kamu bisa ganti pakaian? Dia menurunkan suaranya. Dengan nada sedikit keputusasaan. Mengapa harus ganti? Saya merasa pakaian ini cukup nyaman. Saya menunjuk kaos T dan celana jeans saya. Menghirup napas dalam. Sepertinya berusaha menahan amarahnya. Baiklah. Dia menyerah. Kemudian bertarung. Ikuti aku. Kakekku ada di sana. Saya mengelap bibir saya dengan tisu makan. Saya mengikuti dia melewati keramaian. Sepanjang perjalanan, saya dapat merasakan tak terhitung mata yang sangat tajam. Seakan-akan mereka akan membakar punggung saya. Di sudut yang tidak mencolok. Saya bertemu dengan kakek Liu Ruyan. Kakek Liu dengan rambut yang tampak masih berseri. Orang tua dengan rambut pucat. Ia melihat kilau emas di mata saya yang keruh. Kamu adalah anak kecil keluarga Lin. Dia memandangi saya dari atas sampai bawah. Nada pembicaranya tidak baik. Halo, Tuan. Saya mengangguk sopan. HMPF, Tuan Liu mengerang dingin. Saya dengar kau dan Ruyan di keluarga kami telah bersatu kembali. Ya. Kakek tidak menunggu saya bicara. Liu Ruyan segera menjawab terlebih dahulu. Dia juga dengan mudah menarik tanganku. Lengan barunya terasa dingin. Meskipun ada kaos T, saya masih merasakan kesan dingin itu. Tubuhku menjadi kaku. Aku agak tidak terbiasa dengan kontak intim yang rumit ini. Tampaknya tidak percaya. Saya pikir mungkin tidak demikian. Aku beritahu kamu. Kakak perempuan kami di keluarga Liu bukan untuk anak kaya seperti kamu. Aku sekadar bermain-main. Jika kamu berani bersikap buruk terhadap aku yang pertama tidak akan melewatinya. Suara tidak keras. Namun penuh semangat. Berselimut dengan keangkuhan yang sudah lama memegang posisi. Aku belum berkata. Segera mengernyitkan alisnya, Grandpa. Kau bilang apa? Dia sangat baik padaku. Di mana dia menjadi baik? Liu Loyezi meniup janggut dan memandang tajam. Lihat dia dengan sikap seperti orang sombong itu. Apa satupun bagiannya cocok untukmu? Kemarin Xing Yao membuat peristiwa sebesar itu. Di mana dia? Apakah dia membantumu? Wajah Liu Ruyan memutih, tidak dapat berbicara. Kemarin perkara itu membuatnya sangat tertekan. Namun Lin Yan memang selalu berbaring di rumah. Meskipun dia tidak menyalahkannya. Tapi di depan kakek. Hal ini benar-benar menjadi luka keras yang tak dapat diperdebatkan olehnya. Melihat Liu Ruyan menjadi tak berbahasa. Saya menghela napas di hati saya. Masalah yang paling tidak suka saya adalah drama etika keluarga seperti ini. Pak kakek. Saya akhirnya membuka mulut. Suara tidak keras. Namun itu membuat sekitarnya tiba-tiba menjadi tenang. Anda benar? Kemarin ketika mengalami insiden. Sebenarnya saya tidak melakukan apa-apa. Mengeluarkan tawa dingin. Kamu tetap memiliki sedikit kesadaran diri.
Namun saya berbalik dan menatap. Senyum menggemaskan muncul di sudut mulutnya. Jika saya mengatakan bahwa bisa bangkit dari kematian, hal itu juga karena saya tidak melakukan apa-apa. Kata itu terucap, semua orang terpana. Liu Ruyan secara tiba-tiba mengangkat kepalanya. Melihat mata cantikku penuh keheranannya. Bapak Liu juga terdiam. Kemudian marah berkata, "Nak, kau bersuara omong-omong kosong. Apa yang membuatmu berpikir bahwa kamu siapa? Tuhan saham. Saya bukan dewa saham. Saya pengecut." Dia berkata dengan malas. Saya hanya beruntung saja. Saya mengeluarkan ponsel. Membuka satu email yang diterima kemarin malam dan menyerahkannya di hadapan Pak Liu. Itu adalah dokumen dari salah satu bank investasi terbesar di dunia. Surat niat investasi Goldman Sachs. Isi email sangat sederhana. Goldman Sachs melihat potensi pengembangan masa depan grup Xingyao. Keputusan untuk melakukan investasi strategis terhadapnya. Investasi awal sebesar 100 miliar dolar AS. Dan akan membantu membuka pasar luar negeri di masa depan. Di akhir email masih ada satu catatan tangan. YTH. Bapak, ini adalah pertemuan kecil yang kami siapkan untuk Anda. Semoga Anda menyukainya. Kami menantikan kerjasama dengan Anda. Tanda tangan adalah yang melihat email itu. Mata semakin besar ketika dilihat. Pernapasan menjadi lebih cepat. Dia telah berkeliaran di pasar seumur hidupnya. Bagaimana ia bisa tidak mengenali tanda tangan CEO Goldman Sachs? Juga bagaimana dia tidak tahu arti dari surat niat investasi ini? Artinya, grup Xingyao tidak hanya tidak akan gemetar. Sebaliknya, ia akan menembus langit. Menjadi raksasa internasional sejati. Dan semua ini, ternyata berasal dari orang sial yang dia selalu meremehkan di depan mata. Sang Pak Liu menggeram sendiri. Tangan-tangannya mulai bergetar. Tidak ada yang tidak mungkin. Saya menarik kembali ponsel saya. Dengan tenang berkata. Saya mengatakan. Saya hanya beruntung saja. Beberapa hari lalu saya bertemu beberapa teman Goldman Sachs. Dan saya menyebutkan perusahaan pacar saya. Tidak terduga mereka benar-benar sedih. Saya mengatakannya dengan ringan. Seolah sedang menyebutkan hal kecil yang tidak penting. Namun jatuh ke telinga Liu Ruyan dan Liu Laoyezi. Tetapi tidak kurang dari satu ledakan petir. Mengenal teman Goldman Sachs. Hanya dengan sekilas menyebutnya. Maka dapat menukar dengan investasi 100 miliar dolar Amerika. Ini dipanggil hoki banget. Dikatakan memiliki koordinasi mata tangan sempurna. Liu Ruyan dengan polos menatapku. Otaknya yang biasanya tenang dan mandiri sudah tidak bisa memikirkan apapun. Dia selalu mengira. Pergeseran dramatis kemarin. Itu adalah langkah dari raksasa bisnis yang tidak dikenal. Dia tidak pernah sangka bahwa raksasa itu ternyata adalah orang yang dia anggap tak berguna dan lindunginya. Orang di samping tempat tidur bukan sekadar teman tidur. Dia memakai perjanjian kertas pengekang untuk mencoba menampung pria tersebut. Di saat ini, dia merasakan wajahnya terbakar dengan rasa sakit. Ternyata dia membutuhkan perlindungan. Dia belum pernah menjadi dirinya sendiri. Tetapi itu adalah dirimu yang beranggapan diri sendiri sudah benar. Bab ke-6. Dari susu Tuan Liu tua keluar. Liu Ruyan selalu berada dalam keadaan hati yang terguncang. Dia menarik lengan saya dengan kekuatan sampai tidak sadar bertambah berat. Seolah-olah takut aku akan hilang pada detik berikutnya. Kamu berbicara beberapa kali. Tapi tidak tahu harus berkata apa. Ingin bertanya tentang Goldman Sachs. Saya menyatakan bagi dia. Dia mengangguk. Tidak ada yang perlu ditanyakan. Aku sekadar mengucap mantra sembarangan. Saya baru saja pergi ke luar negeri belakangan ini. Berkenalan di bar. Kami semua minum beberapa gelas bersama. Percakapan kami terasa sangat serasi. Kita hanya saling bertukar kontak. Begitulah sederhananya. Nada bicara Liu Ruyan penuh dengan ketidakpercayaan. Kalau tidak, saya bertanya balik. Kamu kira betapa rumitnya? Tidak bicara. Dia hanya menatap saya. Tatapannya rumit.
Saat mencapai puncaknya, ada kejutan, ada kebingungan, ada rasa ingin tahu, dan masih ada sedikit kekaguman. Saya sedikit tidak nyaman ketika dia menatapku. Meskipun begitu, dia memandangku dengan tatapan itu. Saya menarik kembali lengan saya. Aku hanyalah bekas yang beruntung. Hanya itu saja. Aku tak akan melupakannya. Perjanjian kami. Kata-kataku seperti mangkuk air dingin yang memadamkannya. Api kecil yang baru saja menyala di matanya. Dia menunduk mata. Berbicara pelan. Aku tidak lupa suasana. Kembali terasa canggung. Saat itulah, suara yang tidak tepat waktu tiba-tiba masuk. Bukankah ini Liu Song? Orang ini adalah pria dengan wajah tampak masih memakai bedak. Dia berjalan datang sambil membawa gelas anggur. Tatapannya memandangku tanpa rasa takut. Penuh penghinaan. Saya yakin tidak salah mengingat. Dia seharusnya pemuda kaya tetangga, kan? 3 tahun yang lalu. Pria yang diputuskan oleh bos Liu. Bergelar Zhao Kai. Seorang kaya mendadak yang mengandalkan keluarga. Selalu tertarik pada Liu Ruyan. Telah ditolak beberapa kali. Selalu menyimpan dendam di hati. Bekas asisten juga seorang penjahat kecil. Kemudian diurus dengan mudah oleh tokoh utama. Wajah Liu Ruyan langsung dingin. Zhao Kai, bersihkan mulutmu sedikit. Ah! Bos Liu, jangan marah. Zhao Kai menertawakan dengan muka yang nakal. Saya hanya penasaran. Kamu mengatakan kamu masih mengejar saya meski saya begitu hebat. Jangan lagi terlibat dengan orang bodoh seperti ini. Apakah semua tahun lalu terlalu mulus? Ingin merasakan pengalaman membawa botol bensin? Beberapa pengikutnya di sekitarnya juga mulai tertawa terbahak-bahak. Kakak Kai mengatakan tentang tipe pria tampan seperti Pak Liu. Selain wajahnya cantik, apakah ada hal lain yang bisa membantu kamu melakukan bisnis? Bisakah itu membuatmu menghasilkan uang? Jadi jika cuma main saja, tidak masalah. Masih membawa ke acara seperti ini. Bukankah itu menurunkan standar dirimu? Saya berdiri di samping. Melihat tanpa ekspresi pada sekumpulan badut itu. Hanya ada satu pikiran di dalam hati. Sangat berisik. Tubuhnya berguncang layaknya asap tipis. Sedang hendak memuncak. Namun saya menghalangnya. Saya melangkah 1 langkah maju dan berdiri di depannya. Melihat Zhao Kai yang malas lamun membuka mulutnya. Apakah kau sudah selesai? Bagaimana orang bodoh ini masih mau muncul? Zhao Kai menatapku dengan menganggap rendah, bukan? Aku menggelengkan kepala. Sebenarnya aku hanya ingin memastikan saja. Apakah kamu benar-benar ingin membunuhku? Suaranya sangat lembut. Namun senyum Zhao Kai terasa kaku di wajahnya. Di dalam pandanganku, dia melihat sekilas sesuatu yang belum pernah dilihat sebelumnya. Itu bukan kemarahan. Juga bukan bahaya. Tetapi sebuah ketidakpedulian murni yang tinggi di atas segala. Seperti Tuhan menatap seekor semut yang berisik. Apa maksudmu? Zhao Kai dengan tenang berkata. Tidak ada maksudnya. Aku memeriksa telingaku. Berbalik dan berkata kepada Liu Ruyan. Tempat ini terlalu bising. Mari kita pindah ke tempat lain. Liu Ruyan mengangguk perlahan. Aku menarik pergelangan tangannya. Kami melangkah keluar di belakang ruang perjamuan. Zhao Kai memandang bayangan punggungnya. Raut wajahnya berganti menjadi kebiruan. Sebuah orang putih yang dianggap sampah pun datang di depanku, bersikap sombong, dan menunggu saya. Dia berkata dengan marah. Saya dan Liu Ruyan tiba di taman terbuka atas lantai hotel. Angin malam berhembus, membawa sepoi dinginnya. Terima kasih, Liu Ruyan. Mengucapkan pelan. Kenapa harus berterima kasih kepadaku? Tadi kau membantuku keluar dari situasi sulit, ya? Aku mengatakan bahwa tidak masalah. Aku tidak sedang membantumu. Aku hanya sekadar merasa dia mengganggu seperti kabut. Dia tampaknya sudah terbiasa dengan cara bicara aku yang biasanya rasional. Dia ragu sejenak, namun tetap mengucapkan pertanyaan.
Kamu sebenarnya seperti apa orangnya? Masalah ini dia tahan sepanjang malam. Dari perubahan drastis harga saham Xingyao, hingga investasi ratusan miliar oleh Goldman Sachs. Dan lagi ketika saya berhadapan dengan Zhao Kai tadi dan suasana hatinya. Semua yang saya tunjukkan sepenuhnya membalikan persepsinya tentang saya selama 3 tahun terakhir. Orang itu hanya tahu makan, minum dan bersenang-senang. Yang tidak belajar sekaligus tak terampil, seorang pemuda sombong. Seolah hanya bayangan palsu saja. Pria di depan mata ini seperti ular racun yang malas. Tapi seolah tak terbatas kemampuan. Seluruh tubuhnya dipenuhi rasa misterius. Saya tersenyum. Berbaring pada balok, menatap pemandangan malam jauh. Saya hanyalah orang yang ingin bersantai dan merasa sia-sia. Saya tidak percaya. Liu Ruyan menggelengkan kepalanya. Percaya atau tidak, kamu putuskan, saya hanya mengangkat bahu. Bagaimanapun saja perjanjian kita hanya 1 tahun. Setelah 1 tahun, kamu akan terus menjadi CEO wanita bersuhu es. Saya tetap menjadi diri saya yang sia-sia. Kita berdua tidak terkait. Mendengar kata ini, pandangan Liu Ruyan kembali memudar. Dia berdiam diri. Selama waktu yang lama, saya pikir dia tidak akan berbicara lagi. Kemudian, dia tiba-tiba melangkah 1 langkah lebih maju. Menjejakkan ujung kaki. Suatu sentuhan dingin dan lembut menempel pada bibir saya. Saya seluruh tubuh terhenti. Pikiran menjadi kosong. Apa ini? Ciuman paksa kepada Liu Ruyan sangat kasar. Dengan sedikit gemetar. Seperti makhluk peri yang tersesat di dunia manusia. Sambil hati-hati mencoba meneliti sesuatu. Namun hanya sekejap. Dia pun pergi. Dia mundur 1 langkah. Pipinya bersemu merah. Namun dia tetap menatapku dengan gigih. Di depan mataku. Dia mengatakan satu persatu kalimat. Aku tidak akan menyerah. Tidak peduli siapa kamu. Dalam 1 tahun, aku akan memastikan kau bersedia dengan sukarela. Tinggallah di sampingku. Setelah selesai berbicara, dia berbalik sambil menapak sepatu hak tinggi. Tanpa memalingkan kepala, dia pergi. Hanya saya tersisa seorang diri. Berantakan di angin. Aku meraba-robai napas diriku. Sepertinya masih ada aroma dingin tubuhnya di atasnya. Sial. Wanita ini gila, bukan? Kontrak yang sudah disepakati. Bagaimana bisa pasangan itu tetap berinisiatif menambah drama? Burung gagak besar saya yang santai tampaknya semakin menyimpang dari jalurnya. Bab ke-7. Sejak malam itu setelah ciuman di balkon. Dia tidak lagi menjadi gunung es dingin itu. Meskipun dia tetap begitu di mata orang lain. Tapi ketika berbicara denganku, gunung es itu jelas mulai mencair. Dia mulai belajar dengan ceroboh menjadi pacar. Misalnya, dia akan mengirim pesan selamat pagi setiap pagi. Meskipun aku selalu tidur sampai tengah hari sebelum membalasnya. Dia membuat orang mengirim bahan makanan paling segar ke gedung samping tempatku tinggal. Meskipun aku belum pernah menggunakannya sekali. Karena saya memiliki koki kelas 1 yang dikirim lewat transportasi udara pusat. Dia bahkan membeli banyak barang. Katanya, mesin permainan idiot yang dapat meningkatkan hubungan pasangan ditempatkan di ruang tamu. Menunggu saya bisa bermain dengannya. Meskipun barang-barang itu masih mengumpulkan debu sampai sekarang. Yang paling membuat saya sakit kepala adalah dia mulai sering memeriksa tugas posisinya. Tentu bukan tipe pemeriksaan yang menuntut keadilan. Tapi apakah Anda sedang melakukan apa? Saya baru saja selesai berolahraga di gym pribadi dan keringat mengalir di seluruh tubuh. Menerima pesan informasinya tentang kebugaran. Saya hanya menulis 2 kata begitu saja. 1 menit kemudian, pintu ruangan tubuh saya terangkat dan bergeser. Liu Ruyan mengenakan pakaian profesional yang rapi. Dengan sepatu hak tinggi, ia muncul di pintu masuk. Dia melihat saya tanpa atasan basah keringat. Keringat mengalir menuruni garis otot perut 8. Tatapannya jelas terlihat kaku sebentar. Pipinya juga cepat berwarna merah yang mencurigakan. Mengapa kamu tidak memakai pakaian? Dia agak canggung menanyakan kepada saya. Dengan mengangkat mata, bos. Saya sedang berolahraga.
bukan sedang rapat. Kenapa memakai begitu banyak? Oh. Ia menghindari pandangannya. Tak berani lagi melihat pandangan saya. Namun tak disadari melayang ke garis mermaidnya saya. Saya hanya ingin tertawa melihat kamu berpura-pura sedang sibuk. Saya mengambil handuk dan mengusap. Dengan sengaja menunjukkan garis otot punggung sempurna saya di depan semua mata. Betul saja. Aku mendengar suara dia menarik napas dingin. Tidak apa-apa. Dia berusaha tenang dan berkata, "Aku hanya lewat saja." Berhenti sejenak, lihat apakah kamu sudah selesai menontonnya. Jadi kamu bisa pergi sekarang, jangan ganggu aku berolahraga. Saya mulai bertaruh pada namun dia tidak bergerak. Dia ragu sejenak. Dia berjalan ke depanku dan mengulurkan tangannya. Apa maksudnya? Aku menatapnya dengan waspada. Aku bantu lap keringatmu. Suara dengannya lembut, hampir tak terdengar. Aku belum sempat bereaksi. Dia sudah mengambil handuk yang ada di tanganku. Dia mulai mengelap secara acak di dada dan perutku. Gerakannya sangat canggung. Tenaganya juga ringan. Lebih tepatnya dia sedang mengelap keringat. Atau lebih baik dikatakan menyentuh ujung jarinya. Tanpa sengaja, melintasi otot perutku. Dengan sentuhan seger dingin. Tetapi membuat suatu bagian tubuh saya bereaksi seketika. Wah! Aku mengutuk pelan di hatiku. Wanita ini pasti sengaja, bukan? Aku segera memegang tangannya yang mengganggu. Pandangannya menurun. Kamu bermain api? Suara saya agak serak. Ditangkap oleh saya. Pegangan pergelangan tangannya terkejut. Mengangkat kepalanya dan menatap mataku yang penuh dengan agresi. Wajahnya menjadi lebih merah. Seperti apel yang sudah matang. Saya tidak, saya menggelak dingin. Tarik tangan dia ke bawah. Tertitik pada otot perut saya yang garis-garisnya jelas. Lalu beritahu saya apa ini. Tangan depannya menempel pada kulit panas saya. Dapat merasakan dengan jelas otot kuat di bawahnya. Dia seluruh tubuhnya kaku. Seperti dipenuhi darah. Tidak bergerak sekalipun. Apakah Anda masih puas dengan sentuhan Anda? Saya menunduk di samping telinganya dan berbisik dengan napas hangat yang disemprotkan ke telinganya. Telinganya berubah menjadi warna merah muda dengan kecepatan yang dapat dilihat mata telanjang. Aku, dia berbicara tak teratur. Sistem logika benar-benar kacau. Melihat penampilannya yang sekaligus malu dan canggung. Aku tiba-tiba merasa sangat lucu. Menggelitik gunung es ini tampaknya lebih menarik daripada bersantai. Mau sentuh yang lain? Aku terus menggoda dia. Pada saat itu, teleponku berbunyi tidak tepat waktu. Iya Tuan Song. Telepon ini sialnya belum datang lebih awal. Tidak sampai malam. Aku melepas Liu Ruyan, berjalan ke samping untuk menjawab telepon. Tuan muda. Perusahaan yang Anda beri perintah untuk diawasi sebelumnya sudah ada kabarnya. Itu adalah perusahaan milik keluarga Zhao Kai yang dinamai Kaiseng Group. Orang itu dengan kepala berminyak dan wajah berlapis cat. Apa yang terjadi padanya? Tampaknya dia bersatu secara diam-diam dengan beberapa perusahaan. Menyiapkan serangan terhadap operasi luar negeri Star Shine Group. Nada bicara Tuan Zong sangat datar. Seperti sedang mengobrol tentang hal kecil. Aku menekuk alis. Pria ini memang tidak sadar akan kematiannya. Mengerti. Aku dengan tenang berkata supaya dia bermain. Tunggu saja sampai dia memindahkan semua hartanya. Kemudian beritahu saya bahwa pemuda tersebut memutuskan panggilan. Aku berbalik dan menyadari Liu Ruyan masih terdiam di sana. Kemerahan pada wajahnya belum hilang. Kamu sudah mendengarnya? Aku bertanya padanya lalu dia mengangguk. Matanya tampak cemas, Zhao Kai. Dia merasa lega. Aku hanya mengganggunya karena ia terus melompat. Tidak ada lagi yang bisa diulang. Aku mengatakan kebenaran. Namun bagi Liu Ruyan, semuanya berubah. Aku menenangkannya, ia menatapku. Di matanya terlihat penuh perasaan. Dia berkata, "Terima kasih. Tapi jangan campur tangan dalam urusan ini. Meskipun saya bisa menyelesaikannya sendiri, saya masih tidak terbiasa bergantung pada diri sendiri."
Atau dia tetap tidak percaya padaku? Dapat mengatasi masalah bisnis semacam ini. Di matanya, saya mungkin sedikit misterius. Memiliki latar belakang tertentu. Namun dalam kepandaian bisnis tentu tidak sebaik dia sebagai presiden profesional. Saya malas memberitahunya. Aku mengangkat bahu saja. Asal jangan ganggu saya saja. Setelah berkata, saya mengambil jas. Siap meninggalkan game. Bisnis bersantai saya hari ini lagi dibuang 2 jam oleh wanita ini. Saya harus kembali untuk tidur sebentar. Saya baru sampai di pintu. Tiba-tiba memanggil, Lingyan, saya. Saya menoleh dan hanya melihat dia berjalan cepat di depanku. Kemudian dalam tatapan terkejutku, dia mengangkat tumitnya. 2 tangan memeluk leherku. Dan sekali lagi menempelkan bibir. Kencan ini tidak lagi sekadar ciuman ringan dan singkat. Tetapi dengan tekad yang tak peduli segalanya, layaknya taruhan 1 kali. Bab 8. Beberapa hari berikutnya, Liu Ruyan memang benar memulai penanganan terhadap Zhao Kai. Dia benar-benar terlibat dalam pekerjaannya. Setiap hari keluar pagi dan pulang malam. Bahkan tidak punya waktu mengirimkan selamat pagi kepadaku. Itu benar sesuai keinginanku. Saat dia sibuk, tak ada yang datang mengganggu saya. Dia bersantai. Saya setiap hari tidur sampai terbangun secara alami. Kemudian saya biarkan Koki menyiapkan sarapan siang yang lezat. Sore. Berolahraga. Berenang. Atau menonton film lama di bioskop pribadi. Malamnya saya akan mempelajari lagi usaha pembuatan minuman saya. Kehidupan begitu nyaman, tak terbayangkan. Pada sore hari ini, saya sedang berbaring di kursi goyang taman. Menikmati minuman lici yang baru disuling, panggilan dari Liu Che tiba kembali. Tolong. Sesaat ia mulai bicara, terdengar seperti tangisan hantu dan serigala. Apa masalahnya? Saya mengernyitkan dahi. Saudariku, dia hampir tidak tahan lagi. Liu Che bertekanan hingga hampir menangis. Anak laki-laki yang bernama Zhao tidak tahu dari mana dia mendapatkan sekumpulan mimpi buruk Wall Street. Di pasar luar negeri, ia secara liar menargetkan perusahaan saudaraku. Saudaraku sudah tidak tidur selama 3 hari dan 3 malam. Harga saham perusahaan juga jatuh drastis. Aku mengocok gelas minuman. Melihat industri minuman yang dikelola di dalamnya. Dengan lembut bertanya. Oh. Benarkah? Berapapun turun, hampir sudah mencapai batas penurunan. Lin Ge. Cepatlah memikirkan solusinya. Bukankah kamu kenal orang dari Goldman Sachs? Biar mereka membantu lagi. Mengapa dia menanyakan balik kepada saya membuat Liu Che terdiam? Bukankah dia pacarmu? Itu pacar perjanjian. Saya memperbaikinya. Selain itu, dia sendiri bilang harus menyelesaikannya. Biarkan aku tidak ikut campur. Tapi dia sekarang benar-benar tak tahan lagi. Liu Che berkata dengan suara menangis. Saya tadi diam-diam pergi melihatnya, dia sedang sendiri di kantor. Matanya semuanya merah. Meja penuh dengan gelas kopi. Saya melihat itu dan merasakan kasihan. Aku diam saja. Di dalam pikiran saya muncul wajah Liu Ruyan yang tegas. Wanita itu selalu suka menanggung semua urusan sendiri. Lin Ge, anggap saja aku memohon kepadamu. Liu Che di ujung sana memohon. Aku tidak bisa menonton dengan mata terbuka melihat kakakku runtuh begitu saja. Jika kamu tidak turun tangan, aku akan melompat dari atap rumahku. Lagi trik ini? Aku menghela napas. Mengetahui, saya memutuskan telepon. Aku minum sisa anggur lice di cangkir sampai habis. Sudah lama minum. Hanya saja suasana hati telah hancur. Saya mengeluarkan ponsel lain. Di ponsel ini hanya ada 1 kontak. Pak Zhong. Saya mengirim pesan itu. Zhao Kai di situ sudah bisa menerima jaringan. Hampir saja pesan itu telah terkirim. Dalam sekejap, saya segera mendapatkan balasan. Itu sang pemuda. Saya meletakkan ponsel dan berbaring lagi. Saya menutup mata di atas kursi goyang. Masalah.
Mengapa selalu ada begitu banyak orang yang tidak membuka mata untuk mengganggu kehidupan santai saya? Suasana divisi bisnis luar negeri grup Xingyao tertekan sampai titik beku. Liu Ruyan berdiri di depan layar elektronik besar. Melihat grafika hijau di atasnya. Wajahnya pucat seperti kertas. Di belakangnya berdiri sekelompok pasukan elit dengan wajah seperti abu-abu. Kami berbicara tentang seorang trader berambut pirang dan mata biru. Meletakkan mouse. Dana lawan seperti lautan tak berujung. Semua perlawanan kami hanyalah sia-sia. 3 hari lagi, 3 malam tanpa henti. Mereka mencoba segala cara. Menggunakan semua sumber daya yang dapat digunakan. Namun akhirnya tetap kalah seolah-olah gunung runtuh. Kali ini mengundang burung elang paling kejam di. Mereka akurat dan jahat. Perusahaan telah berusaha keras mengelola pasar luar negeri selama bertahun-tahun. Selama 3 hari ini, tubuhnya, yang telah dipecahkan oleh mereka, tak lagi utuh. Asisten Liu Song melangkah maju dengan suara terengah-engah. Zhao Kai mengirimkan tawaran akuisisi. Ia menyerahkan sebuah dokumen, harga yang tercantum di sana hampir seperti penghinaan. Dia tidak hanya ingin menang, tetapi juga menekan martabat Liu Ruyan di bawah kakinya. Liu Ruyan melihat dokumen itu. Tubuhnya bergoyang sebentar. Hampir tidak dapat berdiri dengan stabil. Dia kalah. Kalahnya begitu meragukan. Dia pikir dia bisa. Dia berpikir ia dapat melindungi perusahaan dengan baik. Dan juga dapat melindungi orang itu. Dia tidak ingin lagi membuatnya mengambil risiko untuknya. Tidak ingin lagi berhutang budi kepada orang lain. Namun kenyataan memberi dia pukulan paling keras. Ketika dia hampir jatuh ke jurang keputusasaan. Pintu kantor dibuka dengan keras. Bos Liu, Bos Liu. Lihatlah seorang pegawai yang bertugas memantau informasi. Dia berserak masuk, berguling dan berlari. Memegang sebuah tablet di tangannya. Wajahnya penuh kegembiraan gila dan tak percaya bahwa sesuatu besar telah terjadi. Ada kejadian besar di Wall Street. Semua mata tertuju padanya. Terlihat tablet tersebut memutar berita darurat dari media keuangan terbesar di dunia tentang kejadian keruntuhan epik yang tiba-tiba di Wall Street. Lebih dari 30 ban investasi dan dana top karena diduga melakukan manipulasi pasar secara jahat. Termasuk perdagangan insider dan beberapa dakwaan lainnya. Ditangani penyelidikan mendadak oleh Komisi Sekuritas Federal dan Badan Penyelidikan Federal. Semua orang terkait sudah ditahan. Semua aset telah dibekukan. Di layar berita. Banyak eksekutif keuangan dalam setelan jas dipasangi tali pengaman. Dari gedung pencakar langit satu persatu, mereka dibawa keluar. Wajahnya penuh ketakutan dan kebingungan. Salah satu yang tertangkap oleh kamera close-up ternyata adalah pemimpin utama di balik penyerbuan ini. Dan di bawah berita itu muncul satu baris teks kecil. Menurut laporan, petunjuk untuk operasi ini berasal dari seorang pelapor misterius. Pelapor tersebut memberikan kepada Badan Pengawas bukti tak terbantahkan sepanjang lebih dari 1000 halaman. Mencatat secara rinci semua operasi ilegal lembaga-lembaga ini selama 10 tahun terakhir. Di kantor terasa kesunyian yang seolah mati. Semua orang menatap berita itu dengan mata terbuka lebar. Merasa otak mereka sudah tidak bisa memahami semua yang terjadi di depan mata. Satu saat sebelum itu, mereka masih menjadi serigala lapar yang akan menelan bintang. 1 detik kemudian, mereka langsung menjadi tahanan. Apa yang sebenarnya terjadi? Liu Ruyan juga terkejut. Dia menatap wajah-wajah yang familiar namun asing di berita. Melihat bukti yang panjang lebih dari 1000 halaman. Sebuah pikiran yang sangat absurd muncul tak terkendali dari dalam hatinya. Dia dengan cepat berbalik dan melompat keluar kantor. Menuju lift. Menuju area parkir. Dia bahkan tidak sempat berfantasi tentang sepatu hak tinggi sebelum menekan pedal gas. Ia melaju ke rumah yang sekaligus akrab dan asing baginya. Dia ingin bertemu dengannya, dan sekarang dia akan segera menemukan pria itu. Bab 9. Saya sedang di kebun membersihkan debu dari tong anggur kesayangan saya. Semua ini adalah tong tua yang saya minta mengumpulkan dari seluruh negeri untuk membuat minuman. Mempunyai rasa khas tersendiri. Suara pengereman yang tiba-tiba dan suara sepatu hak tinggi menapak di jalan berpasir.
menghentikan ketenangan kebun. Saya bahkan tidak mengangkat kepala. Saya hanya tahu siapa yang datang. Mata menatap seperti asap muncul di depan saya. Dada berdenyut dengan hebat. Dahi dipenuhi tetes keringat yang halus. Tampak jelas bahwa dia datang dengan berlari. Dia menatap mata saya yang selalu dingin. Saat ini penuh kegembiraan, kejutan, kebingungan, dan cahaya panas yang belum pernah saya temui adalah kamu. Benarkah? Dia menanyakan dengan suara gemetar. Hal di Wall Street itu kamu yang lakukan. Benarkah? Aku meletakkan lap di tanganku. Aku mengangkat kepala dengan malas menatapnya. Jadi bagaimana, bukan begitu? Jadi bagaimana? Kamu mengakui bahwa dia tampaknya mendapatkan semacam konfirmasi. Semua bagian tubuhnya bergemot dengan kegembiraan. Aku sudah tahu, selain kamu aku tidak akan memiliki orang lain. Saya hanya mengangguk. Lanjutkan membersihkan wadah saya. Reaksi saya jelas membuatnya sedikit kebingungan. Dia membayangkan begitu banyak skenario ketegangan kita. Saya memikirkan bahwa saya akan menyangkal. Akan menutup, menyela. Akan seperti saat terakhir, dengan mudah menganggapnya sebagai keberuntungan. Namun dia tidak pernah memikirkan bahwa saya akan mengakui. Seolah begitu tegas, dan begitu tenang. Sungguh seakan menenggelamkan setengah Wall Street. Bagi saya, sama saja seperti menggosok sebuah tong anggur. Itu adalah hal kecil yang tak penting. Mengapa dia maju dan memegang pergelangan tangan saya? Kenapa kamu melakukan begitu? Apakah kamu kesal? Saya mengangkat alis, menggoyangkan tangannya dan berkata, saya rasa mereka yang berisik itu, seperti Liu Yuan, terhenti seketika. Ya. Saya menganggapnya wajar dan bilang, mereka membuatmu tidak tidur selama 3 hari 3 malam. Saat kau tidak tidur, adikmu yang bodoh itu akan datang mengganggu saya. Ketika dia mengganggu saya tidak bisa bersantai dengan baik. Jadi pada akhirnya, logikanya adalah mereka terlalu berisik. Setelah saya selesai mendengarkan drama, 11 keji Liu Ruyan. Kata-kataku terhenti sepenuhnya. Dia berdiri di tempatnya, menatapku selama sangat lama. Kemudian dia tertawa. Itulah kali pertama saya melihat senyumnya yang sebenarnya. Bukan senyum sopan yang komersial. Juga bukan senyum pahit yang merendahkan diri. Tetapi berasal dari dalam hati, berseri. Senyumnya hangat seperti sinar matahari. Batu es itu meleleh sepenuhnya pada saat itu. Dia tertawa. Air mata pun mengalir. Dia menangis sambil tertawa. Seperti orang bodoh. Aku merasa agak tak terjelaskan karena dia. Bagaimana denganmu? Gila. Dia tidak menjawabku. Dia hanya melangkah 1 langkah lebih maju. Menjepitku erat-erat. Kepalanya terbenam di dada saya. Air mata panas membasahi kaos T. Dia bersuara terhuyung. Kamu bajingan ini? Kenapa aku jadi bajingan? Mengapa kamu tidak memberitahu saya lebih awal bahwa suaranya mengandung nada menangis? Mengapa kamu membuatku berpikir seperti seorang bodoh yang percaya diri ingin melindungimu? Aku memintamu melindungiku. Dia membalikkan matanya. Itu semua karena kamu sendiri memutar belulang. Dia tersedak karena aku. Suara tangisnya berhenti. Dia mengangkat kepalanya. Dengan mata berkaca-kaca, dia menatapku. Kemudian dengan ganas mematuk bibirku. SSS. Aku menelan napas dingin. Kamu orang anjing. Dia tidak menganggapku. Melainkan memandangi dengan mata yang merah kemerahan. Kamu tak tidur, aku menatapmu sekali. Dia mengatakan dengan sangat jelas. Perjanjian kami mulai batal sejak sekarang. Apa maksudnya? Hatiku bergetar sekilas. Apakah wanita ini tidak berniat berubah pikiran? Artinya, dia menggerakkan sudut bibirnya dengan senyum ke arahku. Senyumnya belum pernah kulihat sebelumnya. Mulai hari ini, aku akan mengejarmu, aku bukan perjanjian. Pacar tidak berpura-pura bersatu kembali. Dia mengangkat kakinya dan mendekatkan ke telingaku. Dengan nada seperti sumpah,
Ia berbisik. Aku ingin pandanganmu menjadi satu-satunya pria sejati bagiku, Liu Ruyan. Aku akan membuatmu bersedia mencintaiku. Setelah selesai berbicara, dia sekali lagi menstabilkanku. Kali ini tidak lagi sekadar mencoba. Tidak lagi sebagai deklarasi perang. Namun penuh dengan rekan tempur dan perampokan. Saya merasakan rencana hidup santai saya benar-benar bangkrut pada saat itu. Bab ke-10, Liu Ruyan benar-benar mulai mengejarku. Dan juga, ini adalah tipe yang meledak-ledak. Rencana yang membuat seluruh dunia mengetahuinya. Hal pertama yang saya lakukan adalah mengadakan konferensi pers siaran langsung global. Tema konferensinya adalah menjernihkan badai terakhir di grup Xingyao dan mengumumkan rencana pengembangan masa depan. Sebenarnya saya tidak begitu tertarik. Namun Liu Ce memaksa saya untuk bangun dari tempat tidur dan menempatkannya di tengah baris pertama lokasi konferensi. Lin Ge, ini adalah panggung utama adik perempuan saya. Kamu harus datang dan mengguncang tempat tersebut. Dia terlihat sangat bersemangat. Aku menguap. Melihat wanita di atas panggung bernama yang bersinar terang. Hari ini memakai setelan jas merah. Cantik dan memukau. Energi penuhnya terpancar. Dia secara singkat menjelaskan bahwa gejolak pasar luar negeri sudah mereda. Dan mengumumkan kerjasama strategis mendalam dengan Goldman Sachs Group. Para jurnalis di bawah panggung menekan tombol kamera mereka secara gila. Pada sesi pertanyaan jurnalis, seorang jurnalis yang tidak sopan tiba-tiba bertanya, "Kabarnya di luar? Anda dan Bapak Lin dari grup Lin sudah bersatu lagi. Apakah ini benar? Tentang gelar Bapak Lin sebagai orang tidak berguna pertama di ibu kota. Bagaimana pendapat Anda?" Setelah pertanyaan ini muncul, semua orang seketika menjadi tenang. Semua mata menatap saya dengan tajam. Aku bahkan malas mengangkat alisku. Di dalam hati aku memikirkan restoran mana yang akan kita kunjungi setelah acara selesai. Liu Ce berada di samping. Marah sampai wajahnya merah. Jika tidak aku menahannya. Dia mungkin sudah berlari naik dan bertarung dengan jurnalis itu. Liu Ruyan di panggung mendengar pertanyaan ini. Namun malah tidak marah. Sebaliknya dia tertawa. Dia menatap jurnalis itu. Kemudian pandangannya beralih ke arahku. Di dalam mata cantik tersebut penuh dengan kelembutan. Ah! Pertama-tama, izinkan saya memperbaiki sedikit. Liu Ruyan mengambil mikrofon. Suara terdengar jelas di seluruh arena. Saya dan Lin Yan bukanlah pasangan lagi. Di bawah panggung terdengar keributan. Bukan bersatu. Apakah kabar bohong? Karena Liu Ruyan berhenti sejenak. Satu persatu katanya, saya bilang bahwa saya sedang mengejar dia dan menghancurkan seluruh ruang acara. Seolah-olah sebuah bom telah dilempar. Semua orang menjadi gila. Apa ini kabar besar yang menakjubkan? Kamera di tangan para jurnalis hampir memancarkan percikan api. Sementara itu, Liu Ruyan masih terus melempar bom besar. Mengenai gelar yang kamu sebutkan, dia menatap dingin sekali pada orang yang mengajukan pertanyaan. Jurnalis. Menurutku, ini sangat menggelikan. Ada beberapa orang di dunia ini yang lahir langsung di puncak gunung. Dia hanya malas melihat pemandangan. Jangan membawanya. Dia tidak memiliki satupun kemampuan untuk menaklukkan semua gunung kecil. Dia memang orang yang paling pintar dan kuat. Juga pria yang paling lembut. Dia adalah cahaya saya. Pahlawan saya adalah satu-satunya pria yang saya akui sepanjang hidup ini, Liu Ruyan. Siapapun yang berani menggunakan julukan seperti itu untuk menyebut mata Liu Ruyan, segera berubah menjadi tajam. Hanya dengan saya dan asap sebelumnya adalah musuh. Seluruh grup Xingyao menjadi musuh. Setelah selesai bicara, dia menurunkan mikrofon. Di seluruh panggung suasana tegang yang mematikan. Di bawah cahaya lampu sorot tak terhitung jumlahnya. Dia turun ke panggung. Dengan tenang datang di depanku. Di antara tatapan semua orang yang tidak percaya. Dia membungkuk. Mengangkat wajahku. Dan memberikan ciuman dalam. Seluruh dunia pada saat itu seolah menjadi latar belakang kami berdua.
Saya bisa mendengar suara napas dingin yang datang dari sekitar. Suara jeritan pelan. Dan juga Liu Ce berdiri di sampingnya. Dan saya melihat wanita ini di depan mata, yang menjadi musuh bagi saya dan seluruh dunia. Dan hati, menara tembok pedang yang dibangun agar dapat bersantai. Sepertinya terbuka sebuah celah. Setelah acara peluncuran, Ki Century, di bab 11 berakhir. Berbagai topik dominan di semua media sosial. Identitas saya dibongkar oleh netizen setiap hari. Namun kecuali satu-satunya yang mewarisi identitas ini. Tidak ada apapun yang dapat diungkapkan. Catatan hidup saya bersih seperti selembar kertas putih. Di atasnya hanya tertulis 4 huruf besar. Makan, minum, bermain, bersenang-senang. Jadi, pencarian panas baru lahir dengan. Bahkan ada satu lagi yang lebih absurd bernama. Hari ini juga belum bangun. Pemicu topik ini. Weibo resmi Grup Stariao dimulai ketika suatu hari harga saham Grup Stariao naik secara tiba-tiba hingga batas maksimum tanpa peringatan. Ratusan investor saham dan jurnalis keuangan menganalisis penyebabnya secara tak terkendali. Akhirnya, mengirimkan sebuah dengan santai. Jangan menebak lagi. Tidak ada kabar baik besar. Hanya karena hari ini sedang senang. Karena dia akhirnya mengajak kami bangun dari tempat tidur sebelum jam 12 siang. Hari ini juga tidak bangun. Setelah ini diposting, semua orang menjadi gila. Hanya karena bos sudah bangun. Harga saham perusahaan langsung naik ke batas maksimal. Apakah ini perusahaan yang luar biasa? Apa cinta suci ini? Sejak hari itu, Jinghao Lingyan hari ini juga tidak bangun. Jinghao menjadi indikator metafisika. Selama saya belum bangun, harga saham Xingyao langsung naik terus. Selama saya bangun. Maaf. Saya hampir tidak pernah bangun sebelum sore. Tinggal bersantai saya ternyata menjadi keuntungan terbesar bagi perusahaan ini. Tidak ada apa-apa yang bisa saya katakan tentang hal itu. Dan hidup saya juga menjadi kacau karena kejaran Liu Ruyan. Dia tidak lagi puas tinggal di samping saya, Fang Long. Melainkan langsung pindah ke gedung utama saya. Dikenalnya sebagai memudahkan perawatan makanan dan kehidupan sehari-hari Anda. Jadi setiap pagi saya akan dibangunkan olehnya dengan berbagai cara. Terkadang itu adalah sahabat kuliner. Dia mengundang tim koki terkemuka di dunia. Setiap hari ia membuat sarapan saya dengan variasi dari 8 sistem masakan utama. Terkadang, dia sendiri tidur mengenakan sutra seksi. Berbaring di samping tempat tidur saya. Menggaris-garis otot perutku dengan jari-jari lembut. Saya mengakui. Perasaan manis ini memang sulit untuk diatasi. Namun, saya benar-benar hancur saat menjadi angsa besar yang bersantai. Saya tidak hanya harus menghadapi taktik pencarian yang terus berkembang. Tampaknya seperti beban kerja yang penuh semangat. Sejak bawahannya Wang menyadari bahwa Liu Ruyan telah ditetapkan sebagai ibu utama masa depan. Kelompok orang ini mulai menunjukkan diri mereka secara gila di depannya. Hari ini pulau kecil yang diserahkan sebagai hadiah. Besok pembelian satu perusahaan tambang berlian menjadi lebih penting lagi. Langsung membeli grup barang mewah terbesar di dunia. Dan diberikan kepada Liu Ruyan. Hanya karena Liu Ruyan sekali memuji tas merek itu terlihat bagus. Liu Ruyan dikejutkan oleh mereka sehingga tidak dapat menahan tawa dan menangis. Mereka hanya bisa mentransfer semua barang itu ke atas nama saya. Jadi setiap hari ketika saya bersantai, aset saya tumbuh dengan kecepatan yang menakutkan. Saya merasa diri saya bukan sekadar berbaring. Aku sedang menikmati kemenangan tanpa usaha, sangat menyenangkan. Hati lelah. Di hari bab 12, saya jarang bangun dan memakan jujube besar. Karena bilang dia akan membawanya ke suatu tempat. Aku dibuka mata dan dimasukkan ke dalam pesawat pribadi menunggu pesawat mendarat. Dia baru saja membuka kain hitam di depan mataku. Di depanku, ada ladang lavender yang tak berujung, lautan bunga. Bunga berwarna ungu bergoyang di angin. Udara dipenuhi aroma yang menyegarkan hati. Di ujung lautan bunga ada sebuah pondok kayu putih yang indah. Di sini adalah Provence, Willow menyerupai asap. Dia melingkari dagu saya dari belakang,
menempatkannya di bahu saya. Saya membeli tempat ini. Kenapa kamu membelinya untuk memberikannya kepadaku? Dia menempelkan ciuman pada wajah sampingku. Saya tahu kau suka ketenangan. Menyukai membuat anggur sendiri. Di sini ada sinar matahari terbaik. Tanah terbaik. Dan juga aku melihat pemandangan indah di depan mata. Mendengarkan kata-kata manis yang dia ucapkan di telingaku. Ada bagian dalam hatiku yang benar-benar melunak. Apakah kamu lupa padaku? Perjanjian kami hanya berlangsung 1 tahun dan tubuhnya menjadi kaku sebentar. Sekarang hampir 1 tahun telah tiba. Aku bilang dia diam. Saya memutar badan saya dan menatapnya. Karena itu saya menatap matanya. Menanyakan satu persatu kata kepada Direktur Utama. Apakah kamu masih berniat melanjutkan mengejar saya? Apakah ruang matanya berwarna merah? Dengan gigih menggeram bibirnya tanpa berkata. Jika kamu tidak berbicara, saya akan menganggapmu telah menyerah. Sambil berkata, saya berbalik dan akan pergi. Saya tidak. Dia mendadak menepuk saya dari belakang, dalam suaranya. Dengan mata berkilau seperti sisik. Kamu bajingan ini. Kamu bersinar. Tentu saja kamu juga menyukai saya. Mengapa tetap tidak mau mengakui? Kapan aku mengatakan bahwa aku suka padamu? Aku keras kepala. Dia menegangkan hatinya hingga tidak dapat berbicara. Hanya bisa menanamkan kepalanya di punggungku. Teriakan pelan. Aku menghela napas. Berbalik dan memeluknya di pangkuanku. Mengusap air mata di wajahnya. Baiklah. Jangan menangis. Aku berkata dengan getir. Menangis lagi tidak akan terlihat baik. Kau urus aku. Dia menamparku sekali. Tidak ada tenaga. Aku menunduk dan menstabilkan bibirnya. Ciuman ini sangat panjang. Sangat lembut. Selama cukup lama. Bibir terpisah. Aku menatap mata yang bersinar seperti bara api. Dengan suara yang penuh keseriusan, Liu Ruyun. Aku tidak berniat mematuhi perjanjian 1 tahun itu. Dia terdiam. Yang saya maksud adalah senyum di sudut mulutku melengkung ke atas. Menampilkan sebuah senyuman yang tulus dari dalam hati, yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Saya ingin menandatangani perjanjian seumur hidup. Pihak B tetap menjadi pihak palsu saya. Tidak ada pilihan selain kamu, Liu Ruyan, memandangku dengan bingung. Beberapa detik kemudian ia menyadari. Makna dari apa yang saya katakan? Kejutan besar dan kebahagiaan menenggelamkannya dalam sekejap. Dia tidak mengatakan apa-apa. Hanya saja dia memeluk saya dengan erat sekali lagi. Seolah-olah akan menekuk dirinya ke dalam tubuhku. Di bawah sinar matahari. Di tengah laut bunga ungu. 2 bayangan saling berpelukan erat. Di sebuah pondok kayu kecil di kejauhan. Dia berseru penuh semangat ke sisi telepon. Dia tertawa. Dia akhirnya tertawa. Di ujung telepon terdengar suara zhong. Seperti dilepaskan beban berat. Suara yang penuh penghiburan itu sangat bagus. Usaha besar sang pemuda akhirnya memiliki penerus. Selesai.